What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul What the People Saw. Film ini menceritakan tentang seorang bocil berusia 8 tahun yang terobsesi sama ibu tirinya sendiri cuy. Dan dia sampai berani untuk meminta ibu tirinya itu untuk ngelakuin hal yang sangat di luar dugaan cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang mama muda bernama Alice yang baru saja pindah ke rumah barunya. Ketika Alice sedang minum Coca-Cola, ia mendengar suara orang masuk ke dalam rumahnya. Alice pun langsung bergegas memeriksa keadaan. Nah, di sini ternyata adalah Marcus atau anak dari suami barunya itu. Alice pun terkejut karena seharusnya Marcus di jam yang masih pagi ini sedang berada di sekolahnya. Ketika ditanya seperti itu, Marcus pun menjawab kalau di sekolah gurunya sedang ada rapat, sehingga ia pulang lebih awal. Alice bercerita kepada Marcus kalau ia hampir saja menelpon polisi karena mereka hanya tinggal berduaan aja, sedangkan suaminya yaitu Paul sedang berada di luar kota dengan pekerjaannya, sementara pembantu mereka sedang mudik. Setelah itu Alice menawarkan Marcus makanan favoritnya, namun dia nggak mau. Alice pun sempat kebingungan dibuatnya. Alice akhirnya mengajak anak tirinya itu untuk berbahasa basi. Ia menyadari kalau Marcus suka membaca buku pengetahuan. Bahkan untuk seumurannya, Marcus sudah membaca buku yang jauh di atas umurnya. Hal itu tentu membuat Alice menjadi takjub sekaligus kebingungan. Di saat yang sama, Marcus mengajukan beberapa pertanyaan yang malah membuat Alice semakin bingung. Karena bocil berusia 8 tahun itu malah bertanya berapa usia Alice. Dan percakapan itu malah seakan Marcus ingin PDKT sama ibu tirinya sendiri cuy. Ya walaupun malu cakep tapi gak gini juga kali Gus. Malamnya Alice mendapatkan telepon dari sang suami yang katanya ingin berbicara dengan Marcus. Alice lalu mendatangi Marcus yang sedang mandi. Ia lalu memberikan teleponnya kepada Marcus dan mereka pun akhirnya mengobrol. Lalu setelah selesai berbicara, Marcus kembali memberikan teleponnya kepada Alice dan mereka pun mengobrol. Nah, di sini Marcus dengan santuinya malah meraba gunung kembar Alice sembari senyum-senyum. Alice pun dibuat menjadi tak fokus oleh anaknya sendiri cuy. Dan akhirnya ia malah menutup telepon dari sang suami dan lantas pergi meninggalkan putranya. Dari sana ia pun merasa kalau ada yang gak beres dengan Marcus. Esoknya Alice pun melihat Marcus dari kejauhan yang sedang bermain. Alice merasa curiga mengapa Marcus tak pernah bermain dengan teman seusianya. Ia lebih sering menghabiskan waktunya sendirian saja. Saat sedang bersantai, Alice pun menanyakan kegundahannya kepada Marcus kenapa ia nggak memiliki teman. Marcus dengan santai menjawab kalau ia tak membutuhkan teman. Ia bisa menyelesaikan segala sesuatunya tanpa dibantu. Alasan itulah yang membuat Marcus tak suka bergaul. Beberapa minggu setelahnya, Paul akhirnya pulang dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Alice dan Marcus pun menjemputnya di bandara. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah dengan menggunakan mobil mewah. Ketika di perjalanan, Marcus memperhatikan tangan ayahnya yang mulai membandel dan menuju ke arah serabi lepit Alice, dan dia pun hanya senyum-senyum sendiri memperhatikannya. Pantesan ya. Inilah kenapa ada istilah buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Karena kelakuan bapaknya aja ya gitulah ya. Begitu tiba di rumahnya, Alice dan Paul pun langsung melakukan perpusrengan duniawi. Dan setelah selesai, Alice bertanya kepada Paul mengapa Marcus tak memiliki teman. Paul menjawab bahwa semenjak ibunya meninggal, Marcus berubah 180 derajat. Ia yang biasanya sering bermain bersama teman-temannya, kini lebih sering menyendiri. Paul juga bercerita bahwa Marcus adalah anak yang sangat cerdas. Bahkan ia mampu mempelajari pelajaran di atas dari tingkat kelasnya. Namun itu semua kini berubah. Dan akhirnya Paul meyakini Alice untuk tetap bersabar dan terus mengenali sifat putranya itu. Lanjut, mereka kini sedang makan malam di sebuah restoran. Paul bertanya kepada Alice apakah ia menggunakan uang yang ada di dalam kamarnya ketika ia sedang berada di Paris kemarin. Alice pun menjawab kalau dia nggak mengetahui keberadaan uang tersebut. Namun di sini Marcus malah berulah dan ia malah ikut memojokkan Alice. Padahal nyatanya Marcuslah yang mengambil uang tersebut. Sikap Paul di
ini pun tak ingin memperkeruh suasana. Dia lebih memilih menyudahi perdebatan itu dan melanjutkan makan bersama. Keesokan harinya Alice pun masuk dan mencari uang yang hilang itu di kamar Markus. Dia yakin kalau Markus lah yang mengambil uangnya, namun ia tak berhasil menemukan uang tersebut. Yang ia temukan malah sebuah sobekan surat yang berasal dari sekolahnya Markus. Surat itu berisikan peringatan yang ditujukan kepada orang tuanya. Namun sampai saat ini baik Alice maupun Paul tak pernah menerimanya. Dan karena penasaran, pada esoknya Alice pun mendatangi sekolah Markus dan menanyakan langsung kepada sang kepala sekolah. Di sana Alice mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan, kalau ternyata Markus telah dikeluarkan dari sekolah. Kepala sekolah berkata semenjak ia kehilangan ibunya, Markus lebih sering menyendiri. Namun dia juga sesekali menunjukkan sikap brutalnya kepada beberapa temannya, dan sikap tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan di lingkungan sekolah, sehingga ia pun terpaksa harus diberhentikan. Kepala sekolah juga bilang kalau Markus akhir-akhir ini juga nggak memiliki teman di sana. Tapi meskipun begitu, Markus adalah salah satu anak yang terbilang cukup cerdas. Suatu malam, Alice dan Paul pergi mengunjungi rumah temannya yang sedang mengadakan pesta. Di sana Alice menyadari ada yang gak beres di pesta itu, karena sebagian besar dari mereka udah pada maboi cuy. Saat di toilet, dia pun bertemu dengan pemilik rumah tersebut. Dia adalah Sophie atau teman ibunya Markus. Namun di sana Sophie malah terlihat sedih dan murung, padahal ia sedang mengadakan pesta. Dan ketika ditanya oleh Alice tentang keadaan Sophie, ia menjawab kalau dia sedang teringat dengan ibunya Markus atau sahabat terdekatnya. Sophie dan ibunya Markus memang sangat akrab, bahkan kedekatannya melebihi seorang saudari. Namun sayangnya ia harus pergi lebih dulu karena diduga mengalami serangan jantung dan gak sempet nyerang balik. Dan ternyata hal itu gak diceritain Paul kepada Alice. Dia pun merasa sudah dibohongi, padahal ia hanya ingin semua masa lalu Paul dan juga Markus diceritakan kepadanya secara terbuka. Karena hanya dengan begitu Alice bisa lebih memahami sifat dan karakter mereka, dan ujung-ujungnya mereka bisa hidup berdampingan dengan Paul dan juga Markus. Saat di rumah, Alice bercerita bahwa dirinya kemarin pergi ke sekolah Markus setelah menemukan sebuah surat yang sudah dirobek. Alice juga memberitahu bahwa Markus dikeluarkan dari sekolah karena tindakannya yang gak bisa dimaafkan pihak sekolah. Paul pun merasa kebingungan, namun pada akhirnya dia tak begitu memikirkan masalah tersebut dan membela bahwa anaknya baik-baik saja. Di sini Alice juga membeberkan bahwa sebenarnya rumahnya Sophie adalah rumahnya Paul bersama dengan istrinya dulu. Namun ia menjualnya dengan harga murah kepada Sophie, dan alasannya adalah untuk melupakan segala kenangan dalam rumah tersebut dan merasa akan lebih mudah menjalankan kehidupan dengan suasana yang juga baru. Pada malam itu mereka pun berdebat cukup hebat. Alice yang bersikeras ingin diberitahu segala masa lalu Paul pun tak berhenti memperdebatkan kebohongan yang sudah terjadi sejauh ini. Namun Paul yang keras kepala dan tetap pada pendiriannya untuk gak membahas masa lalu lagi, akhirnya membuat Alice tersadar dan meminta maaf kepada Paul. Suatu hari Alice naik ke atas gudang. Di sana ia menemukan sebuah kotak besar yang di dalamnya berisikan baju-baju peninggalan ibunya Markus, yang entah siapa yang menaruhnya di atas sana. Dia akhirnya mendatangi Markus dan membuka perbincangan. Markus tahu kalau kedatangan Alice hanya untuk membicarakan ibunya. Alice pun menawari hadiah jika Markus ingin sedikit terbuka dengannya. Namun dia pun menolak pembicaraan itu dan bilang kalau ia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Hal tersebut membuat Alice merasa kalau ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Alice yang ingin mengenal Markus lebih dalam akhirnya mencari tahu mengenai ibunya kepada Sophie, dan ia akhirnya memberitahu bahwa kematian ibunya bukan murni karena penyakit yang dideritanya. Karena pada saat itu Sophie melihat ada sebuah kabel yang sepertinya sengaja diletakkan di bathtub kamar mandinya. Lalu tak lama kemudian ibunya Markus pun mengalami kejang, dan ia meyakini bahwa peristiwa itu dikarenakan kabel yang berada di sana dan bukan karena penyakit jantungnya. Ia juga yakin bahwa kejadian itu sudah direncanakan. Namun Sophie gak pernah mengetahui siapa pelakunya. Sesaat kemudian Alice pun memberitahu kebenaran itu kepada Paul. Namun Paul enggan menanggapinya. Ia malah menegaskan kepada Alice untuk tak perlu membahas kejadian ini lagi. Semenjak saat itu kehadiran Alice malah seperti tak dihargai oleh mereka berdua. Paul terlihat lebih condong memberikan perhatian kepada Markus ketimbang dirinya. Begitu pula Markus yang sepertinya kurang menghargai Alice. Atas alasan itu amarah Alice pun akhirnya memuncak dan mereka kembali
lagi mengalami pertengkaran yang cukup hebat, dan Markus malah tersenyum melihat kedua orang tuanya bertengkar. Alice akhirnya mulai stres demi mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya ini. Ia bahkan teler di depan anaknya sendiri sembari bertanya pertanyaan yang gak jelas kepada Markus. Setelah itu Alice mendatangi sang suami yang sudah bersiap untuk berangkat ke luar kota. Ia pun menawari Paul untuk diantarkan ke bandara. Namun Paul menolak karena keadaan Alice yang masih teler. Alice pun dibuat semakin sedih karena Paul hanya berpamitan dengan Markus seorang. Sore harinya Alice kembali pergi ke atas gudang. Dia kali ini menemukan sebuah kejanggalan, bahwa ada sebuah lubang yang langsung tertuju ke kamarnya. Alice lagi-lagi meyakini bahwa itu adalah ulah Markus. Dia lantas pergi menemui Markus dan memintanya untuk mengakui perbuatannya. Selain itu, Alice juga meminta Markus untuk menceritakan kejujuran soal ibunya dengan nada yang sedikit memaksa. Di sini Markus pun berkata bahwa ia akan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada Alice, namun itu semua tidaklah gratis. Ia meminta sesuatu yang indah-indah kepada Alice. Sejenak Alice pun terdiam, namun perlahan tanpa diminta ia lekas melepas satu persatu kancingnya. Markus bilang kalau itu tidaklah cukup. Ia meminta Alice melepaskan semuanya, dan ketika Alice sudah membukanya, Markus mengaku bahwa ialah yang meletakkan kabel itu secara sengaja dong. Entah apa yang mendasari Markus tega melakukan semua itu, dan pernyataan itu membuat Alice menjadi agak takut dengan bocil 8 tahun itu. Beberapa hari kemudian, Alice mengajak Paul ke atas gudang untuk memberitahu lubang yang kemarin dia temukan. Namun secara ajaib, lubang itu sudah tertutup. Alice lalu menyuruh Paul untuk membuat anaknya mengakui tindakannya. Namun Paul menolak dan menganggap bahwa Alice hanya mengada-ngada. Hingga akhirnya Alice pun dibawa menuju ke psikiater. Di sana Alice bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dia alami selama tinggal bersama dengan Paul dan juga Markus. Namun di sini Alice malah diberikan sebuah pertanyaan yang malah membuat Alice menjadi sangat tertekan. Kejiwaan Alice malah kini menjadi dipertanyakan, hingga akhirnya Alice pun dibawa ke RSJ setempat untuk dilakukan pemulihan. Dan setelah dilakukan perawatan selama beberapa bulan, Alice pun akhirnya dinyatakan pulih. Alice dijemput oleh Paul. Keadaan kini mulai hangat seperti yang dia harapkan. Kedekatannya dengan Markus juga kini mulai membaik. Hingga akhirnya suatu hari ketika Alice dan Markus sedang berada di sebuah taman, Alice sengaja melempar mainan anjing ke arah jalanan yang membuat Markus berlari mengejar anjingnya. Di saat yang sama, sebuah mobil putih melintas dengan kecepatan penuh. Dan iya, Markus pun meninggoy dengan tragis. Sementara itu tak sama sekali terlihat penyesalan dari tatapan Alice. Dia akhirnya kini bisa hidup dengan tenang bersama dengan Paul. Dan lalu film pun selesai.